Hai, ketemu lagi. Sini kita ketemu dengan mapel sejarah lagi ya, itu masih tentang masalah kondisi Indonesia pada saat itu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua dan kita bisa belajar, bisa membagi ilmu pengetahuan, bisa saling kita mempelajari pengetahuan yang kita dapati dan kita saling berbagi. Oke? Nah, di sini termasuk tadi tentang politik ya. Di sana kita ada membahas tentang masalah zaman liberal terpimpin. Nah, di sini juga masih terpimpin dan liberal, tetapi perbedaan antara kedua itu tadi. Kita bisa lihat zaman liberal perbedaannya apa, zaman terpimpin perbedaannya apa. Jadi dari segi ekonomi, politik dan sistem pemerintahannya bisa kita lihat di sana. Oke? Nah, di sini dia. Perhatikan keterkaitan dengan masalah kedaulatan rakyat. Nah, ini dia. Di sini di sana ada tentang kedaulatan rakyat, terus tentang kekuasaan pemimpin dan terus tentang pengambilan keputusan. Itu ada perbedaan di sana. Terpimpin seperti apa? Liberal seperti apa? Bisa kita lihat. Nah, pertama kita bahas tentang keterkaitan masalah kedaulatan rakyat. Nah, di sini pada demokrasi liberal, ya, pada demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR, parlemen atau legislatif, ya, dan DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintahan dan kabinet secara ataupun eksekutif. Itu pada liberal. Nah, sedangkan pada demokrasi terpimpin, ya, secara normatif konstitusional ditetapkan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Itu kalau dalam terpimpin. Udah kelihatan ya, liberal dan terpimpin. Nah, terus tetapi pada kenyataannya pelaksanaan kedaulatan rakyat ini sepenuhnya di tangan presiden. Nah, ini saya katakan tadi ya, pada minggu kemarin kita bertemu itu bahwa di sini presiden berkuasa seluruhnya. Sementara menurut undang-undang presiden ada sebagai lambang yang berkuasa, yang melaksana semua adalah perdana menterinya. Nah, di sini seolah-olah presiden yang melakukan semua. Ya. Nah, yang kemudian membentuk MPRS atau MPR sementara dan DPR gotong royong pada saat itu. Tetapi tetap berdasarkan kepada keputusan presiden. Jadi di sini semua presiden yang mengambil keputusan. Jadi percuma dong ada menterinya ya kan. Nah, inilah perbedaan kita lihat sama-sama sekali di sini. Next. Nah, ini dia. Ini keterkaitan dengan masalah pembagian kekuasaan. Kalau tadi kedaulatan ya. Nah, kita dulu pada liberal. Pada liberal. Pada demokrasi liberal, kekuasaan DPR atau legislatif itu lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Mengapa demikian? Itu tadi saya katakan bahwa kedudukan presiden ada sebagai kepala negara sebenarnya di sini. Kalau tadi apa? Presiden yang berkuasa seperti itu ya kan? Dia sadar dia kepala negara, tapi dia juga menguasai peraturan-peraturan memberhenti dan mengangkat segala macam. Itu di sini. Nah, sedangkan pada demokrasi terpimpin, perhatikan saya baik bahwa kita lihat perbedaan kan pada liberal presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan pada demokrasi terpimpin ya, kekuasaan presiden atau eksekutif ini sangat dominan. Nah, ini sangat dominan sekali, apapun dia ikut campur tangan, itu dia perbedaannya. Kalau saya tanya pilih yang mana, mau liberal apa terpimpin ya kan. Dan selain itu juga jabatan presiden ya ditetapkan seumur hidup sehingga tidak dapat diberhentikan oleh MPRS. Itu kan berarti sudah salah saat itu. Terus yang ketiga, keterkaitan dengan masalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan juga sini perhatikan. Nah, pada pelaksanaan demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan berada di DPR. Semua di tangan DPR dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ya, suara terbanyak. Sedangkan pada demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan di tangan MPRS dan gotong royong tadi. Itu berdasarkan suara yang bulat. Nah, perbedaan di sini kita lihat kalau di liberal ya berada di tangan DPR. Terus mekanismenya, strukturnya itu berurutan. Jadi kita bisa perhatikan, oh seperti ini pengangkatan, pemberhentian, tugas ini, tugas kabinet ini, tugas menteri ini ada di sana ya. Jadi mengambil suatu dalam musyawarah itu diambil suara terbanyak. Misalnya suara terbanyak memilih A gitu ya, memilih A. Jadi itulah yang diambil sebagai pemimpin atau keputusan saat itu. Tetapi pada
terpimpin, demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno itu tadi ya, di sini malah mengangkatkan presiden itu seumur hidup, malah kan berdasarkan suara bulat. Bisa kalau suara bulat itu sekian, ya udah itu aja, tidak bisa kita mengeluarkan pendapat. Nah itulah secara jelas perbedaan antara demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin di masa pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu. Terima kasih, semoga bermanfaat pengetahuan kita sampaikan, kita saling berbagi. Silakan buka YouTube Budaya Foundation ya. Semoga di sana kita bisa menambahkan pengetahuan, semakin berkembang, semakin rajin membaca, semakin banyak yang kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.